kalau cahaya sufi timbul kembali di masjid ini, Syekh akan kembali kayak asalnya. Kalau tauhid atiqad itu dalilnya la ilaha illallah. Kalau tauhid zuk dalilnya apa itu wallahu ma'akum ainama kuntum. Kalau tauhid syuhud dalilnya apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Tauhid yang terakhir, tauhid wujud. Dalilnya apa? Itulah qul huwallahu ahad. Hidup membawa kepada sia-sia apabila kita tidak mengenal hakikat pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sama-sama tanya kata maklumi, sama-sama sudah kita ikuti minggu kemarin datangnya Abuya yang begitu sayang cinta kepada Tayo. Abuya menulis dalam makalah, Abuya itu ada 5 P. Yang pertama pengajar, yang kedua yaitu pendidik, yang ketiga Abuya itu penulis, yaitu Abuya pendakwah, yang terakhir Abuya itu pembangun. Maka dimanapun kita lihat sudah banyak bangunan-bangunan Abuya. Bahkan HI Tabileng termasuk posko-posko dan lain sebagainya. Itu menunjuki begitu besar sayang Abuya ke umat. Karena jamaah sekalian, kita yang belajar tauhid sufi, yang menempuh jalan kesufian, sangat perlu, sangat penting untuk lebih mengenal kepribadian mursyid, supaya sifat-sifat yang ada pada mursyid itu terlimpah kepada kita sekalian. Itulah salah satu kemauan Abuya supaya umat ini baik, supaya umat ini selamat, supaya nanggronya bermakmur. Lagi pepatah imam, la yasluhu hadhil ummah illa, tidak akan menjadi baik illa yasluhu bima yasluhu bih. Itulah salah. Tidak akan jadi baik suatu umat, suatu kaum itu kalau umat itu tidak mau kembali pada sesuatu masa yang masa itu sudah pernah jaya, yang masa itu sudah pernah makmur, yang masa itu sudah pernah enak, tenang, dan lain sebagainya. Itulah masa-masa cahaya sufi yang pernah hidup di Aceh. Maka suatu rahmat besar datang Abuya supaya kita kembali kepada yang asal itu. Sebab jamaah sekalian,
Kalau umpamanya umat ini tidak kembali kepada cahaya kesufian, sementara je pimpin langkau, angkat saja, tapi negeri itu tidak akan pernah lurus, negeri itu tidak akan pernah makmur dan baik. Makanya sangat pelik dan kita mengharap ke depan ini jadilah pemimpin-pemimpin yang memimpin khususnya Nagro Aceh ada cahaya kesufian di batinnya. Ada titik cahaya kesufian di batinnya. Kenapa jamaah? Karena menyaurung karena cahaya sufi takut sekali dia kepada Allah. Takut tak menyeleweng. Takut melenceng dari peraturan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh tanya wajib sebenarnya mengenal Abuya. Abuya itu pengajar, dan Abuya memimpin pesantren Darussalam, memimpin pesantren di Pau. Banyak kitab-kitab yang Abuya ajarkan, dari kitab tingkatan matan takrib, bajuri, bi'anah, iqna, tafsir, ya, sampai mahali, dan sampai kitab tauhid umur barahin yang habis sering dipegang. Jadi kitab-kitab fikih yang muktabar, yang ma'ruf Abuya ajarkan. Maka Abuya sosok yang mendidik jalur ritual. Sosok Abuya yang mengajar secara jalur ritual. Ritualnya menyatawa tauhid tasawuf tingkat akidah. Dan Abuya tidak hanya mengajarkan tingkat ritual, tapi Abuya mengajar mendidik tingkat spiritual. Bukan hanya syariat aja, dan bukan hanya hakikat aja, tapi kedua-duanya. Maka menyanda orang tuduh-tuduh Abuya tidak lagi mengajarkan syariat, itu salah besar. Itu keliru besar. Kayak problema yang terjadi bagi masyarakat kayak makalah ini. Sebenarnya ini adalah tuduhan untuk mengecilkan Abuya, untuk mengecilkan ajaran kesufian. Dan jamaah sudah sama-sama maklum, ya, banyak juga kitab yang menjelaskan tuduhan-tuduhan itu datang kebanyakan daripada ulama-ulama zahir, ulama yang hanya bersyariat aja, dia tidak berhakikat. Bahkan dalam kitab Iqadul Himam yang ada salah ada 160 pun, itu mereka mengkafirkan, menyesatkan, menzindekkan orang-orang yang membawa cahaya kesufian. Maka banyak juga rupanya umat yang terkisruh. Contohnya malamnya biasanya penuh masjid, penuh masjid. Ibu-ibu pun penuh, ayah-ayah penuh. Apakah sebahagian jamaah kita sudah terkena suntikan ataupun hasutan dari ulama-ulama zahir ini? Jangan lagi bergabung dengan tauhid tasawuf besar. Umpala wa ma'amah wa rahmah.
Mungkin juga. Tapi yang hakikatnya mereka ini tidak membuka pintu pemahaman. Maka Buya sering dipegasi, kenapa mereka tidak mau terima, tidak mau mengikut, tidak mau itu bergabung. Bahkan banyak orang-orang alim, ada juga abu-abu, tengku-tengku. Yang paling sangat kamu sedihkan, alumni Darussalam. Kebanyakan daripada alumni Darussalam tidak mau. Bahkan Masuk Abi selalu mengajak, ulun tuan Nasyid mengajak, kita alumni Darussalam, ya, mari sama-sama kita melatih diri berjuang dalam tauhid tasawuf di bawah payung Abuya. Tapi mereka tidak mau. Jadi hakikatnya kenapa? Jamaah sekalian sudah tahu juga ini. Karena mereka menutupi pintu hidayah itu untuk bisa masuk nur kesufian. Maka maksud Abuya mengatakan mereka tidak paham. Bukan tidak paham masalah ilmu-ilmu. Mereka itu tidak ada fuyud. Mereka itu belum dapat fuyud. Kenapa fuyud itu tidak dapat? Tidak dapat. Mereka menutup dengan keegoan diri, kedengkian diri, kesombongan diri. Maka cahaya sufinya masa Rasulullah tebarkan. Tapi banyak juga umat yang tidak mau membuka pintu untuk bisa menerima cahaya kesufian. Maka kalau kita katakan tidak paham mereka, bukan tidak ngertinya ilmu, tapi mereka tidak bisa menerima cahaya kesufian untuk tembus di dalam batin rohnya itu. Maka korban orang awam yang menuduh ajaran ini salah, itu kebanyakan. Ya terkitabkan kolon ke. Bahkan ada juga kitab Imam Ghazali yang menyatakan jadi tertawaan kem-kemnya sufinya bahkan kem gawayan. Jadi intinya satu aja. Maka lentuan pernah lumpuhkan di Abuya, harap doa sama Abuya, moga-moga orang yang tidak mau ataupun orang yang musassar ini dan lain sebagainya buka pintu hidayah oleh Allah supaya masuk cahaya kesufian di batin. Cuma tanya jamaah sekalian belemo, muslimat berair semangat. Inilah tanda ajaran yang hak di sisi Allah. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak tipu daya, maka itu kita anggap aja sebagai apa itu lauk mengenakkan makanan. Maka sulit mendapat cahaya kesufian ini. Bahkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, soalnya paman Abu Talib, ya Abu Talib. Begitu Rasulullah gerayu-rayu, betim ruh sajan mengikut Rasulullah. Tapi beliau gak tidak mau. Sampai tingkat Rasulullah suruh pada Sayyidina Ali ikat tadi.
supaya Abu Talib masuk di bawah tali itu bertanda sudah mau bergabung, tapi tidak juga. Maka tanya menazir, tak usaha sabi, terbakat sabi jamaah, tua-tua malam Senin beramai, ya malam Senin berpunah ada di masjid. InsyaAllah kalau cahaya sufi timbul kembali di masjid ini, Syekh akan kembali kayak asalnya. Tapi kalau cahaya sufi ini karam, siap-siap kehancuran, kefasikan, kemunafikan akan lebih merajalela. Jamaah yang dirahmati Allah, saya minta maaf juga terima kasih ala syarih di makalah, cuma lumpugah mantau kepribadian Abuya. Itulah yang pertama, Abuya pengajar. Itu maksud pengajar itu adalah pengajaran secara ritual. Makanya rata-rata pengajar pesantrennya ini berkitabnya. Bahkan ada orang pesantren belum dia tempuh kepada P yang kedua, pendidik. Belum dia tempuh kepada jalur spiritual. Banyak kitab yang sudah belajar di pesantren, di saat dia menjalani ilmu kesufian ini seolah-olah ada gebut barokah yang kosong. Seolah-olah yang beliau belajar kitab ini, kitab itu, itu ada pengakuan pada pribadi Tuhan. Sang-sanghana sama sekali. Bahkan diri saya ini menganggap tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sebenarnya yang bukan tingkat zuhud. Maka jamaah sekalian perlu tak ulang-ulang kaji selalu saya, supaya jalur spiritual ini adalah jalur didikan. Tidak bisa kita olah-olah, tidak bisa kita buat-buat. Maka dalam tingkat tauhid namanya adalah tingkat tauhid zuhud. Menjawabnya yang hana senang, hana cocok ini le saja alasan. Toh dalil, boleh kita kasih dalil. Kalau tauhid atikat itu dalilnya la ilaha illallah. Kalau tauhid zuhud dalilnya apa itu? Wallahu ma'akum ainama kuntum. Kalau tauhid syuhud dalilnya apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Tauhid yang terakhir, tauhid wujud. Dalilnya apa? Itulah qul huwallahu ahad. Semua orang-orang sufinya halam poleli kalau dalil. Ya tingkat-tingkat awak tuan yang bertahir mantau anak hakikat, maka yang boleh dalil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka tanya, jangan pernah terkisuk dengan suntikan-suntikan ataupun masukan-masukan. Bahkan sangat berani nasi ulama tanya dia Syekh menyesatkan Syekh Abdul Karim Al-Jili, menyesatkan Syekh Ibn Arabi. Bukan sebanyak Syekh Abdul Karim Al-Jili, Syekh Ibn Arabi. Maka sangat jago orang, kemudian jago. Itulah. Banyak lagi syara-syara mereka. Macam bukan bahan tertawaan ilmu sufi. Barang kengkem bak urang yang hala menghakikat. Maka Abu Yazid, walaupun Abu Yazid jauh, tidak ada hadapan kita, tapi didikan Abu Yazid tebarkan. Itulah makna cahaya sufi. Bagaimana kesabarannya, bagaimana perkataannya, supaya tanya baik salah dalam kehidupan
ya. Ataita apa itu? Jangan salah dalam beramal. Maka pernah ulun tuan pegah di hadapan jamaah sekalian, tatrib tauziah, jangan pernah terhenti secara ritual. Maka menyata minta gure secara ritual, saya makin berat, makin terbeban. Dia tidak ada syarat spiritual padanya. Tapi kalau kita cari guru ritual, spiritual, kita mudah hidup. Ada pembimbing kerohanian kita. Maka sebuah rahmat besar Abuya menjadi spiritual bagi kita dengan kuyut limpahan Abuya. Para kontayo kersikang kalmoh betul-betul. Para kon keegoan, kesombongan, ujub diri, mulai berubah dikit-dikit, tawaduknya, halimnya, lemah lembutnya. Jadi kalau kita ungkapkan fadilah, kelebihan, kesufian ini cukup raya jamaah. Maka bukuan himmahnya, baik pernah gendut, baik pernah lemah, dan baik pernah goyang dengan hasutan-hasutan dan lain sebagainya. Maka tingkatan yang kedua ini, jadi kalau kita kembali kepada tauhid, ya, tingkatan zuk, rasa. Maka jangan pernah terhenti. Imam Ghazali menyatakan jangan pernah terhenti kita pada tauhid akidah, tauhid dalam. Bahayanya di mana? Bahayanya di saat penghujung saya menghadap Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tauhid akidah tu, yang kedua tauhid akidah, tauhid pada akal. Dia tidak tembus dalam batin. Ya ma'asyid abi, gure-gure sekalian, walaupun sering kepegah oleh abi, tapi ada juga mungkin jamaah kita ya yang masih lupa ya, ataupun yang belum paham. Tauhid akidah itu adalah dia terbatas saja pada akal. Hanya paham yaitu sifat 20 wajib sama Allah, mustahil sama Allah, harus sama Allah. Wajib 20 sifat, mustahil 20 sifat, harus sama. Dan sifat itu dibagi kepada nafsi, salbi, ma'ani, ma'nawiyah. Dan sifat itu nanti tenggelam kepada istighna dan istiqamah. Kita bisa merasai dalam batin nanti di saat berzikir, istighna dan istiqamah itu sudah ada. Ya, sudah ada titik cahaya kesufian. Tapi kalau belum bisa merasai, hanya kalau demo. Ada yang boleh latihan saja. Makanya dalam tauhid akidah ini, Abuya tidak terhenti batayoyo untuk menaikkan tingkat tayo kepada tingkat tauhid zuhud. Hanya pengakuan pada zahir saja. Allah wujud, qidam, baqa, muhalafatul khawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, khayat, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalim. Di mulut aja, di akal aja, tapi belum tembus ke dalam batin sedikit. Supaya tanya bisa merasai ya kebesaran Allah, kehadiran Allah di dalam batin, hingga roh kita bisa beribadah dengan mudah, naik tingkat kepada tauhid zuhud. Maka zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Dia merasai keberadaan Allah,
hingga lepas dirinya yang ada hakikat hanya wujud Allah, itu sudah hebat, sudah naik tingkat. Di mana bedanya tauhid zuk dengan tauhid akidah? Ayatikan. Tauhid akidah itu selamanya tidak akan dapat rasa di dalam ibadah, karena penuh kesyirikan, penuh kenifakan, penuh dengan sifat-sifat yang tercela di batinnya. Tapi insya-Allah jamaah, kalau kita sudah menempuh dikit-dikit jalur tauhid zuk, nanti akan ada rasa, ada semayang rakaat sampai temui sabuh rakaat kaji behana saja. Ampun buah rakaat semayang tikan dan khusyuk. Kenapa? Salatnya terbatas pada akal. Itulah kelebihan besar menyertanya mengamalkan tauhid zuk, maka limpahan mursyid itu. Sebab jamaah sekalian, hakikat tidak sanggup kita untuk melepaskan penyakit-penyakit batin ini tanpa buyut daripada murabi mursyid yang kita hakikatkan. Maka kalau bukan hanya kelebihan mursyid hebat. Kalau umpamanya kita tidak salah pada syariat, pandangan syariat, sah jangan tersebut Abu Ya. Kenapa? Karena merasa diri kita ini orang yang jauh dengan Allah. Maka sering-sering sebutlah orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah. Wahai muridku, kata Syekh Junaid Al-Baghdad, kamu ingin dekat dengan Allah, ya. Sebelum kamu sebut Allah, sebut aku dulu ya. Yuk ikut berjalan di belakang Syekh Junaid, muridnya itu. Diikutilah perintah gurunya, maka berjalan dalam lautan yang luas. Aja kerja HTI hebatlah, no? Jamaah kami yang lagi. Maka kata muridnya itu, enak ini bisa berjalan di atas air. Syekh Junaid. Cuma lantaran muridnya itu masih terbatas pada tauhid akal, isinta li nafsu atau batengah laut. Tingkatan aku sebut Syekh Junaid, aku tidak tenggelam. Sebab kalau umpamanya aku sebut Allah, jukufau lah kan. Ini kayak contoh tanya murid mahkamah dan murid. Ya, aku juga tingkat saya punya ingin tingkat 2. Ya, aku yumungan ngawungkot, tanggal ngawan aku. Ya, nasihat aku yang malam kemarin itu hebat, ya kan? Jauhi. Nyebalun tambah itu wajib puji kau jauhi. Abuya rujuk puji buat buah kelompok manusia. Yang pertama penguasa yang lalai. Maksud penguasa yang lalai itu lalai daripada perintah Allah. Lalai dia itu daripada anjuran-anjuran Allah. Penguasa yang tidak pernah sama sekali hudur keberadaan Allah batin. Anda ingat ke Allah, ya, Anda ingat cipeng lauta. Jauhi mereka. Yang kedua, al-mutasawwifin. Orang-orang yang bertasawuf tapi dia tidak paham tentang hakikat. Ngakura lu orang tasawuf, orang sufi hebat dah. Tapi dia tidak paham tentang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Jauhi orang itu. Yang ketiga, orang yang banyak kesek-kesek. Apa itu? Pandai, elok-elok dia berceramah-ceramah. Ya, makanya urung-urung tingkat
alim pada zahir tidak berhakikat, kalau dia berceramah, banyak dalam ceramahnya menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Yang pulang tak buka ceramah pengajian mak masjid raya, terpedah ligau tertakim le dalam masjid sebuah masjid. Betul kan? Malai soban itu boleh. Perkataan kita asik menyesatkan orang lain, menyalahkan orang lain, seolah-olah tanya kamu betul itu kehebatan. Di sisi itu sudah salah, di sisi jamaah pun kim sorak galau itu. Akan kembali kepada riwayat, kalau kita tidak menyalahi itu orang yang pandai ngomong, dia tidak berbuat. Ya, maka sangat dianjurkan dalam tauhid kesufian ini, jaga lisan kita, jaga bahasa kita, baik sesama saudara ataupun sesama muslimin dan muslimat. Lebih-lebih sebuah perjuangan sangat-sangat boleh menjaga bahasa. Ya, kali tamoh kali kau tepeh hati, kau tepeh perasaan, kali tamarin kali kau tersinggung dan lain sebagainya. Sangat perlu dijaga itu kan, supaya nyana cahaya sufi jamaah. Itu yang terakhir, jauhi oleh itulah orang-orang yang bodoh. Liu puji baik mengon orang yang bodoh. Jangan ramai orang yang hatim jabut dan mengonjit. Baik, boleh kita berkawan dengan mereka, ajak mereka supaya mau belajar. Tarkut ta'allum kabirah, tinggal mengenal dalam menuntut ilmu, tinggal pengajian. Maka maksud perkataan itu menjurus kepada ilmu ma'rifat. Tinggal belajar ilmu mengenal Allah, dosa raya jamaah. Sedih sih orang-orang tanya sudah meninggalkan kitab yang awal tanya syek-syek tersebut. Kitab kecil. Ya. Kayak contoh kitab Masan Sanusi kecil. Tapi orang meninggalkan kitab itu, padahal isinya sangat dalam. Ya, kitab yang tanya umum dan tabut wa tawbud, Masailal Muhtadin. Ya, Awaluddin Ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah, tapi ketinggalkan belajar. Maka saya sering juga kasih contoh kepada jamaah, hidup membawa kepada sia-sia apabila kita tidak mengenal hakikat pencipta. Lagi contoh umpama tanya nengon di Medan, tapi ngon tanya yang saya tidak kenal namanya, tidak tahu tempatnya tinggal, tidak tahu daerahnya di mana. Pokoknya aku ya bangun ya empat di Medan, masuk ngon home. Siapa nama kawan tidak tahu, tinggalnya di mana, tinggalnya tidak tahu. Sampai gitu. Seolah-olah kita bermakrifat kita kepada Allah dalam ibadat, kita tidak mengenal Allah. Maka atabu ke tingkat ulumuna purung warah kita kira. Jauh-jauh daripada Banda Aceh, Abu milik motor tajak Medan, jadi terangon dulu. Mau silaturahmi sama kawan, siapa kawan tak kenal namanya, tak tahu tempat tinggalnya di mana, lorongnya mana tak tahu. Jadi jamaah purung ya jamaah. Waras apa enggak? Lah dari jauh. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, sama yang umumnya, maka sangat dianjurkan awal agama batanya mengenal Allah. Inilah tujuan Abuya, dari ritual kepada spiritual, supaya kita lebih bisa mengenal Allah.
Jadi kalau kita bahas surah Ma'rifat itu panjang lagi jamaah. Tuan malamnya hanya memperkenalkan mantan sosok Abuya. Karena kita dalam dakwah ini banyak-banyaklah memperkenalkan siapa Abuya itu. Dan bahkan tuan Mbak Abi Bango pernah ngomong, banyak orang kita termasuk kita belum kenal Abuya. Termasuk tuan saya kau lalu ya Abuya jemaah. Yang ketiga, Abuya itu sebagai penulis. Banyak sekali makalah-makalah yang ditulis oleh Abuya. Penulis yang dimaksudkan itu apa? Warid. Begitu besar kasih sayang Abuya hingga warid-warid Abuya datangkan kepada kita semua, supaya perubahan diri kita dengan warid itu menjadi akhlakul karimah. Maka anak jarang merumpok semua Abuya, orang yang tidak pernah bosan, orang yang tidak pernah lalai begitu mulai. Dan saya melihat tulisan Abuya itu beda dengan tulisan ulama-ulama lain. Punya ulama lain lalu kalau lagi contoh Abuya Allah yarham, Abuya profesor, itu banyak kitab-kitab di hadapannya, dia lihat semua. Maka beliau mengarang. Tapi Abuya ada buka-buka kitab. Subhanallah, takjubnya ada dalam jemaah. Tanya musik play aja mulai gitulah. Jadi tulisan-tulisan itu sebagai warid didatangkan oleh Allah kepada kita semua supaya perubahan akhlak kita lebih merasa saya dekat dengan Allah, lebih merasa kita jinak dengan Allah, jinak dengan Allah. Hingga ada sembahyang as-salatu yunaji Rabbah. Saat kita salat seolah-olah kita sudah merasai berjinak-jinak dengan Allah. Itu apa lagi? 5B itu. Abuya itu adalah pendakwah. Rata Sago, rata daerah, bahkan jauh-jauh Asia Tenggara, Abuya berdakwah. Dan kita lihat kenapa Abuya tidak ada rasa lelah dalam berdakwahnya itu, dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Saya tadi aku Abuya tidak ada lelah, hanya momen gitu Bu. Apa itu? Itulah jamaah sekalian. Dakwah Abuya itu, kalau dia sudah terkena nur kesufian, maka pancaran dakwah itu merasai pada dirinya. Kalau dia sudah merasai pada dirinya, maka perubahan kelakuan dalam ibadahnya betul-betul. Maka tidak ada lagi rasa beban. Katanya tadu di tengah jam kami modnya ada beres. Atau mu'atib tiksiat tawajuh menasih dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir jamaah, apa yang terakhir? Abuya pendakwah. Maka mari sama-sama mari sama-sama kita melatih berjuang, khususnya pribadi diri kita ini, umumnya khususnya pada pribadi ahli keluarga kita, umumnya kepada umat. Maka siapa orang yang sudah mendapat limpah
daripada Allah Subhanahu wa taala, limpah keberkahan Abuya, dia akan mudah dalam kehidupannya, mudah dalam berdakwah, mudah dalam menyampaikan. Ya halali merasa temakut. Maka lu sedih sih dulu. Nona jamaah saya sebagian tak temakut tapi temakut baik kau aku. Karena kembali kepada riwayat zaman dahulu, ya, dipotong leher. Siapa orang yang menganut ajaran-ajaran wahdatul wujud yang menjurus kepada wujud mulhid, itu sesat. Memang wujud mulhid sesat, tapi kalau wujud muwahhid, itu tidak sesat. Yang paling aneh, ada ulama dia Syekh Allah yarham sudah meninggal. Beliau itu murid daripada Abuya Syekh Mudawali. Mengatakan langsung Abuya Syekh Mudawali tidak pernah mengajarkan wahdatul wujud. Beliau mengajarkan wahdatul syuhud. Salah besar, keliru besar itu. Moga-moga Allah yarham, beliau sudah pulang menghadap Allah. Padahal Abu yang mengajarkan batanya wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud, wahdatul wujud. Kalau wahdatul syuhud itu masih ada remang-remang nampak diri kita. Tapi kalau sudah tingkat wahdatul wujud, itulah kesomakuan, tidak ada lagi nampak. Ibarat lampu menyokat tenggelam dalam cahaya mata Allah, yang ada oleh cahaya lampu, yang ada cahaya mata Allah. Itulah hakikat wahdatul wujud. Maka tidak bisa kita nafikan makalah ini, tidak bisa kita sesatkan Allah Rabbi, Muhammad Abdi, Allah Rabbun, ya? Allah Tuhanku, Muhammad Abdul, Allah Roh, Muhammad Jasad, Allah maklum, Muhammad yang dimaklum, Allah Muhammad, Muhammad Allah. Tidak bisa kita salahkan, karena Abu yang mengajarkan. Bukan saya terima. Kenapa menolak? Kenapa ini? Inti itu menolak bukan? Karena dia menutup dirinya dengan hijab dirinya, dengan hijab nafsunya, supaya tidak terbuka pintu fuyud pemahaman. Maka hakikat belum paham, berarti belum terlimpah cahaya nur suci. Jelas, nama tuan jemaah, kepanjang dalam pegah apa? Maka putar pegah semua, warid datang tadi untuk menyampaikan ma'rifat kepada Allah dengan jalur, kita melihat kepada isyarah ma'rifat. Tapi waktu kena kalail lempegah, yang memendung, kita kembalikan kepada Allah. Maka jamaah jangan pernah bosan-bosan juga, dimanapun kita membawa tauhid kesucian ini, perkenalkan Abuya. Jangan perkenalkan diri kita, insya Allah mudah lempang. Dia nilai jamaah nyalain dah sambung long nyala. Oke, maaf kata kami aja. Banyak kekurangan, banyak kesilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.